Selamat datang di Tata Kelola Keuangan Visipol UMY Podcast episode 1 Spirit of Student Life Young and Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya semuanya. Bersama saya Latisha Nursifanintia. Hari ini akan kita bahas pembelajaran tentang apa ya? Yang pasti kita kenalan dulu sama narasumbernya ya teman-teman. Nah, jadi narasumber kita hari ini adalah salah satu mahasiswi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada penasaran kan siapa aja? Sekarang kita panggil ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana nih Mbak kabarnya? Bentar dulu, jangan dijawab dulu ya Mbak ya. Lebih baik kita perkenalan dulu supaya lebih akrab dan lebih dekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Putri Triaviana. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2019. Oke, berarti Mbak Putri ya, Putri Tria. Panggilannya Putri dong ya pastinya. Iya dong. Oke, nah Mbak Putri ini kan di sini sebagai salah satu mahasiswi dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik ya kan. Yang pasti Mbak Putri udah nggak asing lagi dong denger nih keuangan negara. Nah, bisa nggak nih Mbak Putri nih jelasin gitu ke saya dan ke teman-teman yang nggak ngerti apa sih keuangan negara itu gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan hanya sedikit saja ya. Mungkin sebelum kita mengetahui keuangan negara, kita akan lebih baiknya terlebih dahulu mengetahui definisinya. Nah, di sini saya hanya akan mengutip salah satu definisi dari para ahli, yaitu M. Ikhwan. Kami bahwa keuangan itu merupakan rencana kegiatan secara kuantitatif dalam angka yang antara lain diwujudkan dalam mata uang yang akan dijalankan untuk masa mendatang. Lajunya sih 1 tahun. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu juga menjelaskan artinya keuangan negara. Bahkan pertama kali istilah keuangan negara itu sudah terdapat pada dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia 1945 terkait tentang tanggung jawab pemerintah tentang pelaksanaan anggaran. Wah, begitu ya. Nah, tadi nih Mbak Putri itu menyebutkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 kalau tidak salah ya. Nah, mungkin nih Mbak Putri, karena kita kan bukan orang yang ngerti gitu ya, awam gitu ya bisa dibilang. Nah, mungkin Mbak Putri bisa nih jelasin sedikit apa sih isi dari undang-undang tersebut? Wah, boleh banget nih. Isi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dikatakan bahwa semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksana hak dan kewajiban tersebut. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 sendiri menyebutnya dengan istilah APBN atau APBD. Nah, begitu. Jadi tadi kan kita ngebahas tentang keuangan negara ya Mbak ya. Nah, sekarang yang mau saya tanyain tuh untuk pengelolaan keuangan negaranya kita tuh gimana sih? Nah, mungkin Mbak Putri bisa jelasin secara detail ya, karena ini juga agak krusial gitu ya Mbak Putri ya. Keuangan negara sendiri itu dikelola secara tertib, taat pada peraturan undang-undang, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk pengelolaan sendiri itu ya, Presiden selaku sebagai kepala pemerintahan juga memegang kuasa pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahannya. Dalam pengelola keuangan juga memiliki beberapa bidang, seperti yang pertama itu subsidang moneter fiskal. Yang pertama itu subsidang pengelolaan fiskal, di mana meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja atau yang biasa kita sebut dengan APBN. Dan kalian semua pastinya juga tidak asing dengan yang katanya APBN, di mana APBN ini merupakan rencana kerja ke waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Dan juga pastinya tahu dong ruang lingkup APBN. Ruang lingkup APBN tuh seluruh penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan berdasarkan dari pajak maupun non-pajak, serta hibah
pengeluaran atau belanja adalah belanja pemerintahan pusat dan daerah. Nah, selanjutnya itu mulai dari penetapan arah dan kebijakan umum atau biasa kita sebut AKU, penetapan strategi dan prioritas, pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan perhitungan anggaran atau PAN, sesuai sampai dengan pengesahan PAN melalui DPR menjadi undang-undang. Yang kedua yaitu subsidi pengelolaan moneter yang biasanya berkaitan dengan kebijakan atau pengelolaan keuangan di sektor perbankan dan lalu lintas moneter baik dalam maupun luar negeri. Yang ketiga yaitu subsidi pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yang biasanya itu berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor badan usaha milik negara atau daerah atau yang biasa kita sebut BUMN atau BUMD yang orientasinya itu mencari keuntungan atau profit motif. Nah, dalam saat pengelolaan negara juga tidak sembarangan ya, karena terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan. Nah, tadi Mbak Putri itu bilang saat kita melakukan pengelolaan negara itu nggak boleh sembarangan kan. Ada beberapa asas yang harus diperhatikan. Nah, pertanyaan kita nih, pertanyaan saya terutama ya, dan teman-teman juga, kenapa kita harus memperhatikan asas tersebut, Mbak? Nah, kenapa nih kita harus memperhatikan asas-asas yang ada? Karena asas-asas tersebut terdapat aturan pokok keuangan negara yang telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, dan juga asas-asas ini tuh tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sehingga dapat mewujudkan good governance yang telah kita idam-idamkan nih. Namun, pemerintah pada awal tahun lalu memproyeksikan pengelolaan keuangan negara masih akan dihadapkan oleh beberapa permasalahan yang ada. Di dalam hal ini telah diungkapkan oleh pemerintahan dalam Peraturan Presiden Nomor 61/2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah atau yang biasa kita sebut dengan RKP, di mana dikatakan dari sisi penerimaan negara masih terdapat beberapa permasalahan seperti belum pulihnya perekonomian global dan domestik yang masih diproyeksikan stagnan karena kecenderungan turunnya harga komoditas sumber daya alam hingga rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran pajak oleh masyarakat. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari perbincangan saya dan Mbak Putri ini adalah karena tadi kita udah berbicara ya tentang pengelolaan negara, tentang keuangan negara juga. Nah, yang bisa saya tangkap tuh adalah jadi definisi keuangan negara itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang tadi sudah disebutkan dengan Mbak Putri di awal dan sudah dijelaskan secara detail pastinya. Dan untuk pengelolaan keuangan negara itu juga terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan untuk mewujudkan good governance. Walaupun di negara kita sendiri masih banyak beberapa masalah dan itu menjadi tidak efektif. Semoga kedepannya negara kita bisa mewujudkan good governance tersebut ya teman-teman, amin. Ya teman-teman, saya sudah berbincang-bincang dengan Mbak Putri selama berjam-jam hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan terima kasih Mbak Putri atas kerjasamanya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat beraktivitas semuanya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.